Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan kolibasilosis pada ayam boiler. Nah, tugas ini merupakan tugas case based learning, satu mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dewi Dwi Payani dari kelas E dengan NIM 23095110049. Baik, kita masuk ke latar masalah. Jadi di Indonesia terdapat ayam broiler positif kolibasilosis di daerah Tunjuk, Kabupaten Tabanan, Bali, dengan berbagai gejala klinis. Kolibasilosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang bersifat patogen dan menyerang hewan seperti babi, ayam, dan serta unggas. Bakteri ini tahan di lingkungan selama 20-30 hari. E. coli merupakan kelompok bakteri gram negatif bersifat fakultatif anaerob dan sel bakteri berbentuk batang. Bakteri ini ditularkan melalui kontaminasi air minum ayam, liter, udara, dan feses, kemudian berpotensi menyebar dan mengontaminasi debu, liter, dan air minum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan permasalahan. Di sini terdapat pengertian dari kolibasilosis. Jadi, kolibasilosis adalah penyakit pada hewan, terutama menyerang hewan muda, yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Pada unggas, infeksi E. coli ini dapat menyebabkan penyakit seperti ompalitis, air sakulitis, peritonitis, dan salpingitis. Penyakit dapat berkembang cepat dengan derajat kematian yang tinggi. Kolibasilosis mempunyai dampak yang penting dalam industri perunggasan karena menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan, penurunan produksi, peningkatan jumlah ayam afkir, penurunan kualitas karkas dan telur, penurunan daya tetas telur, dan kualitas anak ayam, dan menyebabkan mudahnya terjadinya kompleks penyakit yang melibatkan sistem pernafasan, sistem pencernaan, atau sistem reproduksi yang sulit untuk ditanggulangi. Selanjutnya ada morfologi. Di sini Escherichia coli adalah gram negatif berbentuk batang pendek. Mereka biasanya memiliki ukuran sekitar 0,4 sampai 0,7 mikrometer itu lebarnya, dan dengan panjang 1,1 hingga 1,6 mikrometer. E. coli ini memiliki bentuk batang pendek dengan gram negatif, berwarna merah setelah pewarnaan gram. Beberapa strain motil dengan flagella peritricus, beberapa strain memiliki kapsul, tidak membentuk spora. Pada media agar, E. coli membentuk koloni bulat, cembung, dan halus. Beberapa strain dapat menghasilkan pigmen. Selanjutnya ada penyebaran. Di sini penyakit kolibasilosis pada ayam bisa menyebar dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran ayam yang sakit. Selain itu, telur yang sudah terinfeksi sejak pembentukan di dalam tubuh induk, ayam juga bisa menjadi sumber penularan. Ayam yang sakit bisa menularkan penyakit ini ke ayam lain secara langsung maupun kontak fisik atau secara tidak langsung melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh kotoran atau lendir dari ayam yang sakit. Bakteri penyebab penyakit ini, yaitu E. coli, bisa masuk ke dalam tubuh ayam melalui mulut saat makan atau minum, atau melalui hidung saat menghirup debu yang terkontaminasi. Nah, telur ayam bisa terinfeksi oleh bakteri E. coli melalui beberapa cara. Yang pertama itu pencemaran dari luar. Nah, kotoran ayam yang mengandung bakteri bisa menempel pada permukaan telur dan kemudian menembus cangkang telur. Lalu ada infeksi dari dalam. Nah, induk ayam sudah terinfeksi
yang sudah terinfeksi itu bisa menularkan bakteri ke telur yang sedang terbentuk di dalam tubuhnya, baik melalui indung telur maupun saluran telur. Selanjutnya ada faktor predisposisi. Nah, di sini ayam muda cenderung lebih rentan terkena penyakit kolibasilosis dibandingkan ayam dewasa. Penyakit ini sering muncul karena kebersihan kandang yang buruk, air minum yang tercemar, dan kondisi kandang yang tidak memadai. Selain itu, penyakit ini seperti gumboro juga bisa memperparah kondisi ini. Selanjutnya ada distribusi penyakit. Nah, kolibasilosis ini sudah terduga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, kejadian beberapa penyakit belum diketahui dengan pasti karena datanya yang jarang dipublikasikan. Selanjutnya ada gejala klinis. Di sini gejala klinis tidak spesifik dan sangat tergantung dari umur ayam yang terserang, lamanya infeksi berlangsung, dan organ yang terserang. Jadi pada ayam petelur muda itu 4-8 minggu, biasanya ayam-ayam ini mati secara akut setelah timbul gejala yang singkat atau anoreksia dan lesu. Kematian anak-anak ayam dapat terjadi sampai umur 3 minggu dengan gejala ompalitis, oedema, jaringan sekitar pusar menjadi lembek berkesan seperti bubur. Pada anak ayam dapat juga menyebabkan radang sendi atau sinovitis dan osteomielitis. Nah, berikut ada dokumentasi dari gejala klinis itu seperti lesu dan tidak nafsu makan, bulunya kusam dan berdiri, diare atau feses berwarna hijau atau kuning, demam, penurunan berat badan, kaki lemah, kematian mendadak. Selanjutnya ada upaya pemecahan masalahnya. Di sini ada pengobatan. Jadi pengobatan kolibasilosis sering kali melibatkan penggunaan antibiotik. Namun banyak serotipe E. coli menunjukkan resistensi terhadap satu atau lebih antibiotik. Sehingga penting untuk melakukan uji sensitivitas bakteri untuk menentukan antibiotik yang efektif. Oleh karena itu, pengobatan kolibasilosis yang parah harus mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dari segi biaya pengobatan. Nah, di sini ada beberapa kelompok antibiotik dan antibakteri yang umum digunakan untuk mengatasi kolibasilosis, yaitu di sini ada aminoglikosida, itu seperti neomycin dan gentamicin. Lalu ada aminosiklitol, itu tinomycin, polipeptida, ada colistin dan polymyxin. Lalu ada tetrasiklin, itu ada oksitetrasiklin, klortetrasiklin, dan doksisiklin. Lalu ada sulfonamid dan trimetoprim. Lalu ada juga quinolon, itu ada asam oksolinat, flumequin, enrofloxacin, ofloxacin, dan norfoxlacin. Nah, penggunaan kombinasi antibiotik ini seringkali diperlukan untuk mengatasi resistensi dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Dan tentunya harus dengan resep dokter hewan. Lalu di sini ada pencegahannya. Nah, pencegahan dapat dimulai dari seleksi secara ketat pada ayam yang berkualitas dari awal pemeliharaan dan mencegah pencemaran bakteri pada air minum ataupun pakan. Pencegahan penyakit yang bersifat imunosupresif diprioritaskan sehingga infeksi E. coli dapat dicegah. Nah, jadi di sini ada kesimpulan dari pembahasan tadi. Jadi kolibasilosis adalah penyakit pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, jadi pada unggas infeksi ini menyebabkan penyakit seperti ompalitis, air sakulitis, peritonitis, dan salpingitis. Escherichia coli
memiliki bentuk batang pendek yang biasanya memiliki ukuran lebar sekitar 0,4 sampai 0,7 mikrometer dan panjangnya itu 1,1 sampai 1,6 mikrometer. Memiliki warna merah setelah pewarnaan gram. Nah, cara penyebaran bakteri ini yang paling umum melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran ayam yang sakit. Kolibasilosis ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, namun tingkat kejadian penyakit belum diketahui dengan pasti karena datanya yang jarang dipublikasikan. Lalu adapun gejala klinis dari bakteri ini yaitu lesu dan tidak nafsu makan, bulunya kusam dan berdiri, diare, demam, penurunan berat badan hingga kematian mendadak. Pengobatan kolibasilosis seringkali melibatkan penggunaan antibiotik. Pencegahannya dapat dimulai dari seleksi secara ketat ayam yang berkualitas pada awal pemeliharaan dan mencegah pencemaran bakteri pada air minum ataupun pakan. Pencegahan penyakit yang bersifat imunosupresif diprioritaskan sehingga infeksi E. coli ini dapat dicegah. Baik, jadi sekian pembahasan saya terkait kolibasilosis pada ayam broiler. Saya ucapkan terima kasih.